Sebelumnya kita sudah coba mengambil semua data dari Airtable dan menampilkannya ke dalam list view. Kali ini kita akan coba membuat proses tambah data penduduk ke dalam Airtable. Nah, langsung saja di sini untuk form tambah datanya sendiri saya akan coba buat di screen baru. Maka dari itu di sini kita bisa tambah screen atau kita bisa copy dari screen sebelumnya. Saya akan coba copy screen satu saja. Di sini saya coba sesuaikan namanya. Saya akan buat tambah penduduk. Oke, masih proses copy screen. Nah, jika sudah akan tampil seperti ini. Kita biarin aja dulu. Di sini saya akan coba pindah dulu ke screen satu kembali. Nah, untuk pindah ke screen tambah penduduk nanti, kita akan coba tambahkan sebuah button sebagai trigger actionnya. Saya akan coba gunakan floating action button. Nah, seperti ini. Oke, saya coba hidden dulu loadingnya. Tidak tampil ya. Tapi di screen kita sudah kelihatan ya. Mungkin di sini masih bug atau masih proses. Oke, di sini saya coba sesuaikan namanya. Saya akan coba ubah namanya FAB tambah atau FAB add data. Oke, kemudian di sini kalau saya klik di floating action buttonnya ini, nah di sini ada animasi ya. Saya coba hilangkan aja. Untuk animasinya, rotate and klik, kita klik lagi. Nah, oke seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa custom iconnya ya. Pastikan teman-teman mengetahui nama material iconnya. Bisa di searching aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba berikan action ketika floating action buttonnya diklik, kita akan pindahkan ke screen tambah penduduk. Kita kembali ke tab block. Di sini saya coba pindahkan ke atas saja. Oke, seperti ini. Nah, sini saya akan coba pilih FAB datanya, add data. Kita akan handle ya ketika floating action buttonnya diklik, kita akan arahkan ke screen tambah penduduk. Di sini kita bisa pergi ke control, kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari open another screen. Nah, di sini. Kemudian screen name-nya ini kita harus sesuaikan dengan screen name yang kita buat tadi, yaitu tambah penduduk. Sini kita gunakan string, saya duplikat aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan namanya tambah penduduk. Oke. Saya akan coba klik di bagian device-nya. Nah, di sini sudah redirect ya. Namun di sini sudah redirect, tapi masih ada ini ya buttonnya. Saya coba lihat dulu. Saya coba refresh. Nah, di sini hilang. Saya coba back. Oh, langsung keluar ya. Di sini kita perlu handle ya. Kita perlu handle. Oke ya, di sini disconnect ya. Saya buka kembali. Kita perlu handle terlebih dahulu. Di sini bagian tambah penduduk ya, screen tambah penduduk. Saya akan handle ketika back press ya. Jadi ketika tombol back ditekan, kita tidak ingin meng-close aplikasinya, tapi kita hanya ingin meng-close screen-nya. Di sini kita bisa pergi ke control, kita scroll ke bawah, pilih yang close screen ya. Kita drag and drop. Oke, sudah. Kemudian di sini sebentar, saya coba balik ke designer. Di sini saya coba hapus saja karena kita tidak butuh. Kita akan membuat formnya nanti. Oke, di sini sudah. Saya coba balik ke screen 1. Oke, di sini screen saya belum tampil ya untuk kodelarnya. Saya akan coba konekkan kembali. Oke, di sini saya sudah berhasil mengkonekkan kembali. Selanjutnya kita akan coba implementasi langsung. Di sini saya coba klik tombol FAB-nya ya, floating action button. Nah, di sini masih muncul, kita akan coba hilangin aja menggunakan blocks-nya ini ya. Di sini ketika diklik kan kita ingin mengarahkan ke halaman tambah penduduk. Namun sebelum kita arahkan, kita ingin set ya floating action button visible-nya. Di sini kita set. Oke, kemudian kita coba set jadi false. Ini saya duplikat aja. Seperti ini. Oke, saya coba klik. Nah, di sini dia hilang dan pindah ke halaman tambah penduduk. Oke, yang pertama di sini kita akan coba ubah title-nya terlebih dahulu.
kita klik screen tambah penduduk, scroll. Nah, di sini saya coba ganti tambah penduduk seperti ini. Nah, kemudian TB penduduk JSON tools saya akan biarin aja. Di sini kita akan coba tambahkan formnya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin berikan jarak untuk kiri, kanan, dan atas bawah. Yang pertama kita akan berikan jarak atas bawah terlebih dahulu. Kita drag aja space ya dari general layout. Kemudian di sini saya buat height-nya 16. Sebelumnya di screen tambah penduduk kita akan kembalikan untuk line horizontal dan vertikal ke left dan top. Oke, seperti ini. Nah, untuk space 16 pixel, kemudian width-nya fill parent. Saya coba duplicate. Oke, salah pencet ya. Ini kita klik dulu. Kita klik baru duplicate, Ctrl D atau Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini sudah saya akan gunakan untuk space di bawahnya nanti. Kemudian untuk kiri kanannya, sebelumnya di sini kita tambahkan horizontal arrangement dulu di antara space-nya tadi. Kemudian saya buat height-nya fill parent dan width-nya fill parent. Kemudian kita tambahkan space di sini dalam horizontal arrangement-nya. Kemudian untuk space yang pertama ini kita akan buat di kiri. Fill parent kita berikan kepada height-nya. Kemudian untuk width-nya kita akan tambahkan 16 seperti ini. Kemudian saya coba duplicate lagi. Oke, biarkan aja seperti ini. Kemudian di antaranya ini kita akan tambahkan formnya. Yang pertama di sini kita coba tambahkan vertical arrangement dulu di antaranya. Seperti ini. Saya akan atur height-nya fill parent dan width-nya fill parent. Oke, kita sudah punya space dan kita punya ruang untuk formnya nanti. Di sini saya coba rename aja form underscore container. Sekali lagi untuk penamaannya bebas ya. Kemudian di sini kita pergi ke user interface. Yang pertama saya akan coba tambahkan label ke dalam form containernya tadi. Saya coba rename lb underscore nick ya. Data yang pertama kita masukkan adalah nick. Kemudian di sini saya coba ubah untuk text labelnya nick. Kemudian saya coba tambahkan input. Kita akan coba tambahkan text box di sini di bawah nicknya. Saya akan coba buat labelnya ini bold ya. Kita pilih font bold. Kemudian text box saya coba custom lagi tb underscore nick. Untuk width-nya saya coba buat fill parent seperti ini. Oke, jika sudah bla 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 bla, di sini juga sudah tampil ya. Hint-nya kita akan coba ubah, ketikkan nick seperti ini. Oke, kita bisa ketik seperti itu. Kemudian kita duplikat lagi, kita butuh beberapa field lagi ya. Di sini ada untuk nama, kemudian alamat dan lain sebagainya. Kita akan coba tambahkan terlebih dahulu nama. Kita duplikat aja. Saya pindah ke bawah yang ini. Kita coba ubah lb nama. Di sini kita juga ubah nama. Kemudian inputnya kita duplikat juga. Kita pindah ke bawah. Rename. tb underscore nama. Sini ketikkan nama. Kemudian di sini duplikat lagi. Saya akan duplikat beberapa ya. Di sini kita butuh alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian pekerjaan dan status. Ada 6 lagi. Saya duplikat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang ini, yang pertama ini saya rename lb untuk alamat. Ya, alamat. Kemudian di sini kita ubah alamat. Kemudian label lagi kita rubah lb underscore saya singkat ttl aja ya, tempat tanggal lahir. Kemudian di sini kan dia ke bawah, kita buat aja width-nya fill parent ya, jadi satu screen width-nya. Kemudian di sini saya coba ubah lagi tb untuk jenis kelamin, saya buat jk aja, jenis kelamin. Kemudian ada agama, pekerjaan dan status. Oke.
tb agama, lb underscore agama. Yang sebelumnya salah ya, tb ini kita berikan namanya untuk text box saja atau input kita. Kemudian kita ubah agama, kemudian di sini lb pekerjaan, dan yang terakhir adalah label untuk status. Kita ganti juga di sini status. Oke, selanjutnya kita akan coba sesuaikan inputnya. Saya duplikat dari nama ini, kita pindahkan ke bawah label alamat, kita ubah namanya tb underscore alamat. Ketikkan alamat, kemudian tempat tanggal lahir, kita klik dulu ini, kita rename tb underscore tl. Saya coba sesuaikan sini, ketikkan tempat tanggal lahir. Kemudian di sini jenis kelamin ya, jenis kelamin dan agama dan juga status. Kita tidak gunakan text box, melainkan kita gunakan nanti picker ya. Nah, sebelumnya saya tambahkan satu lagi. Kita klik di sini, kita duplikat. Saya tambahkan untuk pekerjaan. Saya rename tb pekerjaan. Oke, kita sesuaikan di sini, ketikkan pekerjaan. Nah, untuk jenis kelamin, agama, dan status kita akan coba gunakan di sini bagian mana ya? Saya lupa nih. List speaker ya. Kita akan coba pakai list speaker. Kita drag ke jenis kelamin. Oke, kemudian di sini saya coba tes dulu. Oke, seperti itu. Sepertinya kita gunakan yang lain saja. Oke, sepertinya di sini kita hapus saja ya. Kita gunakan, nah ini spinner ya. Kita drag ke jenis pekerjaan terlebih dahulu. Jenis kelamin terlebih dahulu. Oke, saya coba rename aja spin underscore jk. Nah, di sini untuk item background-nya, item background itu ketika kita klik ini ya. Nah, ini ada background-nya. Saya ubah menjadi putih aja. Kemudian kalau kita klik lagi, nah item text color-nya kita akan coba ganti hitam agar kelihatan. Nah, sudah. Kemudian width-nya saya buat fill parent seperti ini. Spinner color saya buat hitam aja. Oke, sudah. Kemudian untuk pilihannya di sini kita akan ubah di bagian elements from string. Nah, di sini kita bisa pisahkan dengan tanda koma. Untuk jenis kelamin sendiri kita punya di Airtable itu laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat ya di sini ya laki-laki dan perempuan. Di sini sudah, kalau kita klik, nah sudah tampil. Kemudian di sini kita coba duplikat aja. Saya klik duplikat dan duplikat lagi. Yang pertama saya akan coba tambahkan untuk si agama, bagian agama. Di sini saya coba cari ya untuk scrollingnya. Di sini kita belum bisa scrolling. Kita pergi ke screen tambah penduduk. Kita coba centang scrollable. Nah, di sini sudah bisa scrolling. Oke, seperti ini. Kembali lagi di sini tadi. Yang pertama untuk agama, kita akan rename dulu sp underscore agama. Kemudian di sini kita ganti sesuai dengan yang ada di Airtable ya. Kita bisa lihat ada Islam, Kristen, dan Buddha. Kita sesuaiin Islam, Kristen, dan Buddha. Sudah, kemudian yang terakhir ini kita drag ke bawah status. Kemudian saya rename spin underscore status. Dan di sini pilihannya ada dua ya. Belum menikah dan sudah menikah. Kalau kita lihat lagi, ya sudah ini. Kita kembali. Dan satu hal lagi yang belum kita tambahkan, yaitu button ya. Button untuk menambahkan datanya. Kita bisa scroll dan kita drag button di bawah spinner status. Di sini saya coba buat width-nya auto, maksudnya fill parent. Kemudian warnanya sendiri saya coba atur ke blue. Oke, seperti ini. Dan teksnya saya coba berikan tambah.
Nah, sudah. Saya coba buat fontnya bold. Dan saya coba rename jadi btn_add. Seperti ini. Kalau teman-teman merasa di sini jaraknya mepet ya antara inputan, label, dan juga spinnernya, nah teman-teman bisa duplikat aja space-nya ini atau tambahkan dari layout general space dan sesuaikan untuk tingginya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita akan coba handle untuk proses tambah datanya. Langsung saja di sini kita pergi ke blocks. Oke. Nah, ini kita akan biarkan aja dulu ya yang bawaan dari screen 1 karena kita akan gunakan nanti. Nah, saya akan handle di sini proses tambah datanya. Kita langsung ke bagian btn add. Ya, kita klik. Saya zoom dulu. Kemudian kita drag when btn add klik. Saya buat di samping sini. Nah, pertama di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah nick-nya ini, inputan nick-nya ada. Ya, kita akan cek dia kosong atau tidak. Kemudian nama juga kita cek, alamat, tempat tanggal lahir, dan juga pekerjaan. Nah, untuk jenis kelamin, agama, dan status kita tidak akan cek karena di sini otomatis terpilih yang indeks ke-1 ya. Kalau di Airtable ini indeks pertamanya adalah 1, tidak seperti pemrograman indeks pertamanya itu 0. Nah, di sini sudah otomatis, jadi kita cek aja yang text input ya atau text box. Yang pertama kita akan coba cek untuk nick. Kita pergi ke TB nick. Oke. Kita pergi ke control dulu ya. Untuk melakukan pengecekan kita pakai if else. Kita drag if dan ini. Oke, kemudian kita akan cek. Saya akan gunakan metode dari teks ini yaitu isEmpty. Nah, isEmpty. Kemudian kita pilih tb_nick dan kita get value-nya. Di sini namanya teks ya. Nah, ini kita drag ke sini. Nah, kita lakukan pengecekan. Apakah text box nick ini masih kosong? Jika kosong, kita akan munculkan semacam alert ya bahwa nick ini harus diisi. Kita pergi ke designer kembali. Di sini saya akan coba gunakan di bagian user interface. Teman-teman silahkan gunakan yang manapun ya untuk notifikasi atau alertnya bisa menggunakan notifier. Namun di sini saya akan coba gunakan snack bar. Kita drag. Oke, saya coba rename aja snack bar. Nah, di sini untuk color-nya sendiri saya akan coba buat yang merah ya. Kita akan coba buat merah. Saya akan rename aja di sini khusus untuk error. Oke, kemudian kita coba handle lagi. Di sini kita pilih snack bar error. Kemudian kita coba pilih bagian ini. Call snack bar error, show, kemudian message. Kita drag ke sini dan kita akan tampilkan pesannya, pesan errornya. Saya akan coba duplikat aja yang string ini. Kemudian kita akan berikan message-nya input nick harus diisi. Atau kita buat nick tidak boleh kosong. Ya, silahkan teman-teman custom sendiri untuk error message-nya. Oke, kita akan coba klik tambah. Saya klik dari device ya. Saya klik. Nah, di sini muncul snack bar nick tidak boleh kosong. Namun kalau ada isinya, saya coba open di device. Bla bla bla. Kemudian saya klik tambah. Nah, di sini tidak muncul ya karena nicknya sudah kita isi. Oke, lanjut. Kita akan coba lakukan pengecekan untuk nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan juga pekerjaan. Nah, di sini kita klik icon ini ya, icon gerigi, icon setting untuk menambahkan beberapa kondisi. Sini kita coba tambahkan lagi ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Ada 4 lagi. 2, 3, 4. Oke. Nah, saya akan coba duplikat aja. Kita duplikat. Nanti kita sesuaikan lagi. Seperti ini. Duplikat. Duplikat. Satu lagi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk snack bar errornya kita duplikat. Dan satu lagi. Seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ini untuk nama, kemudian untuk alamat, kemudian untuk tempat tanggal lahir, dan juga yang terakhir itu pekerjaan.
Kita akan coba sesuaikan errornya. Nama tidak boleh kosong, kemudian di sini alamat tidak boleh kosong, tempat tanggal lahir tidak boleh kosong, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Pekerjaan tidak boleh kosong. Nah, kita sudah coba handle. Kalau saya klik tambah, ini tidak boleh kosong, kita isi, kita tambah. Nama tidak boleh kosong, kita isi, tambah. Nama tidak boleh kosong, tambah lagi, oke, kita isi, tambah. Dan kalau kita ketikkan pekerjaan juga, kita tambah. Nah, di sini tidak ada error. Kita sudah berhasil menghandle errornya. Nah, kemudian kita akan handle ketika errornya tidak ada, berarti kan datanya ini sudah bisa kita proses dan kita simpan ke Airtable. Kita akan tambahkan di sini, kita klik bagian ini, kita tambahkan else. Nah, jadi artinya ketika semua kondisi ini tidak terpenuhi, ya artinya kita sudah lewat dari validasi, kita akan lakukan proses penambahan data. Oke, untuk penambahan data sendiri, di sini kita pilih Airtable TB penduduk yang sudah kita copy dari screen 1 sebelumnya. Kita akan coba tambahkan ini, create row ya. Kita akan coba drag ke sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk menambahkannya? Di sini kita punya dua field yang perlu kita input. Yang pertama di sini ada column names dan juga values. Column names adalah nama kolom yang ada di table kita. Dan untuk value sendiri yaitu nilai yang kita simpan. Nah, di sini karena ini bersifat jamak, kita masukkan berupa list. Oke, kita klik list, kita scroll ke atas, kita pilih yang make a list. Oke, kemudian di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Kita akan sesuaikan terlebih dahulu. 3, kita sesuaikan ya. 4, 5, 6, ntar ini nggak masuk nih. 6, 7, 8. Oke. Nah, ini column names-nya kita ambil dari sini. Yang pertama itu ada nick. Kita sesuaikan aja. Kita copy string-nya ya. Saya coba copy string ini aja, duplicate. Nick. Kita duplicate lagi, kita sesuaiin. Nah, sesuaiin. Oke. Nah, kemudian untuk penamaannya kita sesuaikan dengan nama yang ada di Airtable. Di sini kita bisa lihat nick, kemudian nama, alamat, nama, kemudian di sini ada alamat, kemudian ada tempat, tanggal lahir, di sini ada jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan yang terakhir adalah status. Oke, sudah. Kemudian untuk values-nya sendiri, kita coba tambahkan dari list lagi, kita ambil ke list. Kemudian kita akan ambil nilai dari semua inputan ini, dan juga spinner. Nah, perlu teman-teman perhatikan, di sini harus berurut ya, sesuai dengan column names-nya. Kalau yang pertama ini nick, maka di sini yang pertama juga nick. Kalau yang kedua nama, di sini yang kedua juga nama, dan begitu seterusnya. Oke, kita coba tambahkan lagi sesuai banyak datanya, ada 8. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan satu lagi 8. Oke, jika sudah, kita akan coba get nilainya. Saya duplikat dari sini aja. Yang pertama itu nick. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini ada alamat. Tempat tanggal lahir. Dan pekerjaan. Nah, perlu kita perhatikan di sini pekerjaan di posisi ke-7 ya. Nah, di 56 ini kita ambil dari, kita scroll ke bawah. Yang pertama ini untuk jenis kelamin, spin JK. Kita ambil bagian selection. Ya.
kita gunakan selection, jangan selection index. Karena selection ini untuk mengambil nilainya, ya. Kalau laki-laki dia nge-return laki-laki, kalau perempuan dia nge-return perempuan. Kalau selection index ini dia akan nge-return jika laki-laki nge-return 1, kalau perempuan nge-return 2. Kita pilih selection. Di sini saya duplikat aja. Kita sesuaikan spin JK untuk agama, duplikat lagi, dan yang terakhir adalah untuk status. Nah, di sini sudah berhasil. Saya coba klik tambah. Nah, di sini seperti tidak ada yang terjadi ya. Namun coba kita lihat di Airtable, di sini datanya sudah berhasil ditambahkan. Oke, saya coba hapus dulu, klik kanan, delete record. Di sini kita akan coba berikan notifikasi ya, agar user tahu bahwa dia berhasil menambahkan datanya. Nah, caranya, di sini kita coba berikan snack bar lagi. Saya coba drag. Kemudian saya coba rename. Sebenarnya kita bisa gunakan snack bar error ini ya. Tapi jika teman-teman ingin lebih sesuai dengan fungsinya ya, snack bar error, yang satu lagi untuk snack bar sukses, bisa buat 2. Cuman di sini untuk mempersingkat kita buat 1 aja ya. Kita manfaatin aja yang snack bar error. Kita kembali ke blocks. Nah, ketika proses create row atau menambahkan data ini berhasil, di sini kita akan di-trigger ya di Airtable TB penduduk event untuk row created. Nah, di sini kita drag. Ketika berhasil ditambahkan, kita akan munculkan notifikasi dan kita akan mengembalikan user ke halaman sebelumnya atau halaman list data penduduk. Oke, di sini kita pilih snack bar error. Kita klik. Ya, seperti ini. Kemudian di sini karena snack bar error tadi background color-nya warna merah, kita coba set terlebih dahulu background color-nya. Kita drag. Kemudian kita coba scroll ke atas, kita pilih colors, dan kita cari warna hijau. Ini. Oke, kita drag seperti ini. Kemudian kita pilih lagi di snack bar error, dan kita tampilkan pesannya. Seperti ini. Dan kita akan berikan message, saya duplikat ini. Data penduduk berhasil ditambahkan. Oke, sudah. Kemudian jika sudah muncul snack bar-nya, kita akan redirect user ke screen sebelumnya, itu screen list penduduk. Kita akan gunakan di sini bagian control, close screen. Oke, sudah. Nah, di sini kita lihat ya, masih ada 3 data. Kita coba tambahkan lagi dengan data yang baru. Saya ketik asal-asal aja. Oke, saya buat laki-laki Islam, kemudian pekerjaan saya ketik asal-asal. Statusnya kita coba buat sudah menikah. Kita klik tambah. Nah, di sini muncul data penduduk berhasil tambahkan dan di-redirect ke halaman list data penduduk. Kita coba tambahkan lagi, ya. Nah, di sini juga di Airtable sudah berhasil nambah ya. Oke, kita coba tambahkan lagi. Namun di sini kita memiliki sedikit bug ya, yang mana ketika kita coba tambahkan data dengan nick yang sama, yang padahal kan nick ini tidak boleh sama ya, harus unik. Jika kita tambahkan data yang sama, saya ketikkan 123 272, namanya saya ketik asal-asal aja. Oke, seperti ini. Nah, jika kita inputkan data dengan nick yang sama, kita tes tambah. Data penduduk berhasil tambahkan, di sini juga dia berhasil insert. Nah, seharusnya kita tidak menginginkan hal tersebut. Nah, untuk di video berikutnya, kita akan coba handle terhadap unique nick ini. Ya, unique nomor induk kependudukan ini. Jadi kita tidak ingin yang masuk ke dalam Airtable itu nick dengan data yang sama. Oke, selanjutnya kita akan handle hal tersebut. Semoga bermanfaat.